Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Ibu Lucia Sabaat yang akan menyampaikan materi penguatan pendidikan karakter di masa pengenalan lingkungan sekolah di Spendu Top School. Baik anak-anak, dengan topik di atas ada satu pertanyaan yang Ibu akan ajukan kepada kalian semua. Tahukah kamu apa yang menyebabkan meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, bahkan pornografi? Saya akan mengajak kita semua untuk melihat dan memahami apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Di sini karakter adalah nilai-nilai yang mendasar perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau institusi, adat istiadat dan estetika. Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berlaku sebagai insan kamil. Yang berikut, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Tujuannya adalah pendidikan karakter pada tingkat institut mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Anak-anak, ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Ketiga, toleransi. 4, disiplin. 5, kerja keras. 6, kreatif. 7, mandiri. 8, demokratis. 9, rasa ingin tahu. 10, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. 13, komunikatif. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan yang ke-18, tanggung jawab. Mari kita semua melihat akan arahan khusus dari Bapak Presiden, di mana ada 2 hal penting yang disampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan karakter seorang peserta didik, yaitu 1, diadakannya gerakan penguatan pendidikan karakter atau yang disebut dengan PPK sebagai solusi mempersiapkan regenerasi emas tahun 2045 yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter berperan dalam menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Definisi penguatan pendidikan karakter
dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Di sana dapat disampaikan bahwa gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik sesuai harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Baik, kita akan sampai pada definisi atau arti dari olah rasa atau estetis, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Olah pikir atau literasi adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, olah hati atau etik, yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut. Yang keempat, olahraga atau kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Anak-anak, ada 5 nilai utama karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang pertama, religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, gotong royong. Ibu ulang, 5 nilai utama karakter yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik adalah: yang pertama, religiositas; yang kedua, nasionalisme; yang ketiga, integritas; yang keempat, kemandirian; dan yang kelima, gotong royong. Ya, kita akan bahas makna dari seorang peserta didik harus memiliki nilai karakter yang pertama, yaitu religiositas adalah sikap dan perilaku seorang peserta didik yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran, mencintai alam, dan selalu menjalin kerukunan hidup antar sesama. Di sini dijelaskan bahwa seorang peserta didik yang adalah individu harus memiliki perilaku taat kepada Tuhan sebagai pencipta, dan dia harus bersikap toleran terhadap sesamanya dan harus mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, nasionalisme, mengaspirasi menjaga dan mengembangkan budaya bangsa sendiri dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, subnilai karakter dari nasionalisme adalah: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, semangat kebangsaan; 3, menghargai kebinekaan; dan yang keempat, rela berkorban; 5, taat pada hukum. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian di sini dijelaskan bahwa sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Subnilai karakternya adalah kerja keras atau etos kerja, kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting, dan yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat. Yang berikut, integritas. Integritas adalah menyelaraskan pikiran,
perkataan, dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Subnilai karakter integrasi adalah adanya kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu akan menyampaikan praktik baik nilai karakter di lembaga SMP Negeri 2 Kupang yang biasa disebut dengan Spenu Top School. Di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, adanya kegiatan pembinaan rohani yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi di aula SMP Negeri 2 kalau ada pembelajaran tatap muka. Sedangkan kegiatan itu tetap dilaksanakan di rumah ketika pembelajaran saat ini ialah pembelajaran online. Jadi setiap hari Sabtu sebelum kegiatan pembelajaran mata pelajaran lain akan diawali dengan pembinaan rohani atau ibadah bersama dari semua agama yang dianut dan masing-masing mengikutinya secara online. Yang kedua, adanya kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat di kalangan SMP Negeri 2 Kupang. Yang ketiga, kegiatan pramuka wajib. Jadi ketika Anda diterima sebagai warga SMP Negeri 2 Kupang atau peserta didik SMP Negeri 2 Kupang, kegiatan pramuka wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Karena dari kegiatan-kegiatan ekstra inilah karakter pembentukan dengan sendirinya anak-anak akan miliki. Baik, yang berikut. Pada bagian ini Ibu juga mau menyampaikan praktek baik nilai karakter yang dimiliki, yaitu kegiatan literasi digital saat pembelajaran di kelas, juga kegiatan berkelompok saat pembelajaran di kelas, dan kegiatan pramuka. Baik anak-anak, dari semua materi yang Ibu paparkan tadi, dampaknya bagi seorang peserta didik yang memiliki karakter adalah satu, menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik. Yang kedua, adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Ibu berharap anak-anak bisa dapat mempelajarinya, memahaminya, dan dapat mempraktekannya ketika ada di ruang lingkup SMP Negeri 2 dan di keluarga, masyarakat, bahkan di bangsa ini. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.